Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ketika hakim memvonis 6 pengeroyok saya dengan hukuman 8 bulan penjara, salah seorang teman lama mengirim WhatsApp berbunyi, "Bang, baru baca soal hukuman pengeroyok abang. Marah banget rasanya. It's so unfair. Are you okay?" Saya balas begini, "Itu sama sekali tidak adil lah. Tapi hidup mengajarkan keadilan itu hanyalah bonus, hadiah. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak, that is life. Yang terpenting kita tidak berhenti berjuang. I am okay." Teman saya itu kata lagi, "Tapi aku gak rela banget rasanya." Saya jawab, "I know, tapi jangan gloomy. Itu akan membuatmu sedih. Be optimistic." Dia lantas menutup dengan, "You are a good man. Semoga Allah yang membalas." Buat saya percakapan singkat itu sebenarnya bicara tentang banyak hal. Bagi banyak teman saya dan saya juga, keputusan hakim itu memang mengecewakan. Mereka mengeroyok saya sampai saya hampir mati. Dan mereka cuma harus ditahan 8 bulan. Tapi marilah kita tidak berharap terlalu banyak dengan peradilan Indonesia. Saya sudah menyangka bahwa ke-6 pengeroyok saya akan dihukum ringan sejak jaksa menyampaikan tuntutan. Jaksa menuntut 2 tahun penjara. Padahal hukuman maksimal untuk jenis kejahatan yang mereka lakukan adalah 9 tahun penjara. Jadi ketika kemudian hakim hanya memvonis 8 bulan, tak ada sesuatu yang terlalu mengejutkan. Hampir tak ada lagi rasa marah dalam diri saya. That's life. Itulah kualitas peradilan kita di Indonesia. Tidak ada yang perlu digalaukan berlebihan. Di Indonesia ini ada banyak sekali keputusan pengadilan yang jauh dari rasa keadilan. Saya ingin mengajak Anda mengenang apa yang terjadi pada Ahmadiyah di Cikesik, Banten pada 2011. Pada Februari 2011, gerombolan Gerakan Muslim Cikesik menyerang sebuah rumah kaum Ahmadiyah. Mereka menganggap Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Karena itu Gerakan Muslim Cikesik ingin mengusir kelompok Ahmadiyah dari kampung mereka. Ahmadiyah melawan. Sehingga pada 6 Februari 2011 itu lebih dari 1.000 orang mendatangi rumah jemaah Ahmadiyah dan meminta mereka segera meninggalkan rumah. Permintaan itu ditolak. Gerakan Muslim Cikesik pun menyerbu dengan membabi buta dihadapi oleh 17 jemaat Ahmadiyah yang berusaha mempertahankan rumah mereka. Yang terjadi kemudian adalah pengeroyokan biadab. Jemaah Ahmadiyah dipukuli, ditendang, dilempari balok dan batu besar, ditikam, ditusuk, ataupun dihantam dengan benda-benda keras lainnya. Sebagian jemaat Ahmadiyah pingsan dan nyaris mati. 3 orang jemaah Ahmadiyah tewas dan keadaan mengenaskan. Mereka dihantami berulang kali bahkan ketika sudah tergeletak di atas tanah. Ada 12 orang pengeroyok yang kemudian ditangkap polisi dan diadili. Tapi yang terpenting dari cerita ini adalah hukuman yang diberikan pengadilan. Hakim memutuskan para penyerang yang memakan korban 3 nyawa itu dipenjara 3-6 bulan. Bayangkan, hanya 3-6 bulan. Dan untuk menambah cerita itu lebih dramatis, salah seorang jemaah Ahmadiyah yang memimpin teman-temannya untuk mempertahankan hak mereka juga divonis hukuman 6 bulan penjara. Itu semua tidak adil, tapi itulah yang terjadi. Adil adalah kata langka di Indonesia, dan ini semua sudah berlangsung sejak dulu. Saya juga bisa sebut kasus Ahok dan Meliana. Pada 2017, Ahok dipenjara 2 tahun setelah dia difitnah menodai agama. Padahal dia hanya bilang agar warga jangan mau dibohongi oleh mereka yang menggunakan ayat Al-Quran untuk tujuan politik. Pada 2019, Meliana dari Tanjung Balai dipenjara 18 bulan hanya karena dia memprotes bunyi azan yang terlalu keras. Jadi soal ketidakadilan dalam proses peradilan di Indonesia bukanlah perkara baru. Tapi setelah mengatakan itu semua, kita tidak bisa terus galau. Karena itu kita harus memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Kalau kita bisa membangun Indonesia yang lebih beradab, ketidakadilan semacam itu bisa kita kikis terus. Saat ini saya berusaha melihat dari sisi positif saja. Saya bersyukur bahwa saya masih hidup. Dokter bilang kalau saja tidak ada polisi yang menyelamatkan saya sudah mati. Saya juga bersyukur bahwa saya sehat. Tak ada kerusakan serius dalam tubuh saya.
Jadi saya beruntung. Sebagian orang menyebutnya sebagai keajaiban, a miracle, kata dokter yang merawat saya. Saya juga percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menyelamatkan saya. Dan saya juga merasa bahwa sekarang masyarakat melihat betapa biadabnya mereka. Yang memukuli saya adalah anak-anak tanggung. Mereka cuma produk dari sebuah masyarakat yang memandang agama dengan cara yang sempit. Mereka sangat percaya saya menodai agama. Mereka sangat percaya saya menista agama. Saya memang tidak pernah bertemu langsung dengan mereka, tapi saya yakin kalau saya bertukar pendapat dengan mereka secara langsung, mereka tidak mungkin bisa menjelaskan apa yang dimaksudnya sebagai penodaan agama oleh saya. Mereka itu tidak berpengetahuan. Rocky Gerung akan menyebut mereka sebagai bodoh atau dungu. Rocky akan mengatakan IQ mereka 200 kolam. Saya tidak akan sejahat itu. Tapi wawasan mereka memang sempit. Mereka menyerang saya karena dipanas-panasi oleh para pemuka yang terganggu dengan kehadiran saya. Saya percaya saya tidak pernah menghina, menodai, menista agama termasuk agama Islam. Saya hanya ingin mengutarakan pandangan saya mengenai apa yang saya anggap cara beragama sempit yang mereka sebarkan. Menurut saya cara memahami agama seperti itu berbahaya bagi bangsa dan bagi umat manusia. Karena itulah terpaksa saya harus berhadapan dengan Rizik Syihab, dengan FPI, Bahar Smith, Yahya Waloni, serta banyak ulama yang menurut saya mendoktrin umat dengan cara berpikir yang sempit. Kadang saya bahkan harus mengkritik Majelis Ulama Indonesia. Karena itulah mereka membenci saya. Karena itulah mereka memfitnah saya. Para pengeroyok saya yakin tidak memahami substansi yang saya sampaikan. Mereka cuma percaya saja dengan ujaran-ujaran para pemuka agama mereka. Menyadari itu, saya tidak mungkin berlarut dalam keputusasaan. Menyadari itu, saya justru percaya bahwa memang kita harus melakukan banyak hal yang harus terus diperjuangkan. Hukuman 8 bulan bagi para pengeroyok saya hanya mengindikasikan betapa banyaknya pekerjaan rumah kita bersama. Dan seperti saya katakan pada kawan lama saya itu, kita harus selalu optimis. Saya selalu percaya dengan ayat Tuhan yang mengatakan, tidak akan berubah nasib sebuah kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Kita memang harus bergerak terus. Tak ada alasan untuk mundur. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.